Assalamu alayka Ahmadina Tijani. Assalamu alayka. Keutamaan dan jaminan bagi muhibbin. Jadi Tijani punya keistimewaan, keutamaan. Yang pertama, keutamaan bagi orang yang senang, tidak usah baca wirid. Cuma kalau sampai di sini Anda hanya dirinya sendiri, tidak bisa membantu orang lain. Tapi Anda senang aja dengan Tijani, Anda akan masuk surga tanpa hisab dengan predikat wali. Kurang apa? Ini hebatnya saya Tijani, yang tidak ada pada wali manapun. Tidak usah ikut torekohnya, senang aja dengan saya Tijani. Makanya penting kita membaca manakibnya. Jadi ini jaminan bagi para muhibbin. Pertama, mati membawa iman dan Islam atau husnul khatimah. Yang kedua, dimudahkan dalam sakaratul maut. Ini belum baca wiridnya, sudah dapat kemudahan sakaratul maut. Yang ketiga, mendapat kemudahan dan kebahagiaan di alam kubur. Di alam kubur juga dimudahkan dan dibahagiakan. Kemudian yang keempat, Allah menjamin keamanan baginya dari semua jenis siksaan dan semua kesulitan sejak matinya sampai masuk ke dalam surga. Mati langsung aman. Cukup dengan senang pada saya Tijani. Kenapa tidak? Kenapa? Dan ini jangan skeptis. Ini murni rahmat Allah. Syekh Tijani itu hijab. Yang menghendaki Allah. Cuma yang dijadikan cover Syekh Tijani. Ya, kalau pakai cover ini, contohnya, ya, pakai baju doreng-doreng dan tentara beneran, maka masuk masuk bandara ya punya, masuk terminal ikut bis dosa banyak. Ini antara namanya keistimewaan. Ya covernya Syekh Tijani dalam hal ini. Jadi senang aja dengan Syekh Tijani akan masuk surga dan lepas dari kesulitan di dunia, di alam kubur sampai di mahsyar, sampai di masuk surga. Kemudian diampuni semua dosanya. Selama mahabbah diampuni terus dosanya. Kemudian berikutnya mendapatkan rahmat Allah karena semata-mata karunia Allah, bukan karena kebaikan dirinya. Jadi kita ini, makanya kita jangan sok-sokan. Kenapa? Ini pintu Allah, pintu rahmat Allah. Kita masukin pintu itu, masuk ke dalam rahmat Allah. Rahmat Allah sangat luas. Termasuk contohnya Arafah, di hari Arafah, orang yang duduk, jadi duduk aja, habis duduk di tanah Arafah tidur, diampuni dosanya. Kenapa? Itu tanah di mana Allah menurunkan rahmat. Jadi bukan urusan apanya. Kalau Allah mau apa dosa kepada Allah. Dan Allah mau, banyak orang tidak terima. Kalau dikasih tahu yang enak-enak, malah apa? Sampai ada yang bilang memangnya surga itu punya buyutnya saya Tijani. Sama ada yang begitu. Kalau sama saya benar. Loh kok begitu? Dia cucunya Nabi. Dan surga itu sudah diberikan kepada Nabi. Dan surga dari kecil tambah besar dengan selawat Nabi. Jadi orang yang banyak selawatnya tambah lebar kapliknya di surga. Itu. Kenapa? Surga tambah luas dengan selawat Nabi. Orang yang paling luas kapliknya di surga, yang banyak selawatnya, termasuk paling banyak istrinya. Ya, lola sumpah.
Yang ini laris. Kemudian yang ketujuh, Allah tidak menghisab, tidak memperhitungkan amalnya dan tidak mengurangi sedikit pun, serta tidak akan ditanya apapun tentang amalannya di hari kiamat. Enak berarti tidak? Tidak perlu interogasi. Sementara orang lain diinterogasi, ditimbang amalnya ini ditanya macam-macam. Mahabbah saja dengan Syekh Tijani, berada di belakang Syekh Tijani walaupun di barisan paling belakang, tapi tidak ditanya. Kenapa Allah menghendaki begitu? Hambanya yang nanti tidak akan ditanya dikasih mahabbah di hati. Dengan siapa? Dengan wali dan kekasihnya. Kenapa? Dia pewaris martabat dan martabat khususiyah dari kekasihnya Rasulullah SAW. Senang aja dengan Rasulullah, masuk surga. Kenapa? Tidak dipunyai oleh nabi yang lain, maka mahabbah. Nabi yang lain Adam, Sofi, Musa, kami, Ibrahim, Khalilullah, Isa, Ruhullah. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Habib, makam kekasih. Orang yang berada pada makam kekasih salah tidak apa-apa. Tapi jangan dimusuhkan, nanti orang lagi jangan. Tapi ini kita bicara orang dicintai dengan tidak. Anda berbuat benar pada negara dan bangsa, tapi Anda dibenci oleh pemerintah, tidak akan pernah dibayar, bahkan diusir. Ngomong benar, berbuat benar, tapi dibenci oleh pemerintah, Anda bukan mendapat kebaikan, bahkan dipuji, diusir. Contohnya banyak, dan ini bukan hanya sekarang, mulai dulu. Semua pemimpin bangsa, Soekarno bolak-balik masuk tahanan, bolak-balik dibuang. Jadi orang yang berjuang di politik kemudian mau enak-enak, jangan berpikir kekalahan dalam politik taruhannya nyawa. Nyawa melayang, bukan hanya harta, nyawa melayang. Itu politik. Kalau tidak siap ini jangan. Jadi sudah bagian dari fitrah alam semesta. Jadi Rasulullah SAW dia kasih Allah. Senang aja dengan kanjeng Nabi masuk surga. Dan ini diwariskan kepada cucunya Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu. Senang aja dengan beliau, senang aja dengan tarekat beliau. Jaminannya masuk surga. Bukan hanya masuk surga, istimewa dan ditanya. Mau? Lagi kalau nggak mau ya terserah. Karena ada orang kalau begini malah ya sudah kalau nggak mau. Walam ya takut lam ya tapi. Kemudian Allah memberikan naungan kepada mereka di bawah aras di hari kiamat. Jadi ketika di mahsyar orang itu seperti upacara, semua berada di terik matahari yang sangat panas. Mahsyar itu lapangan, ya, lapangan upacara akhirat. Karena setelah itu menghadapi yang namanya timbangan amal, hisab. Sebelum hisab maka ada masa menunggu. Kemudian orang-orang tertentu dari hamba Allah tetap ada di mahsyar, cuma ada terornya. Seperti kan upacara bendera di istana, yang namanya upacara di lapangan, tapi ada peserta upacara, ada terornya, ada kursinya, ada kuenya, ada tehnya, iya kan? Ada bunga-bunganya. Peserta yang lain di panasnya kayak tuh sampai keluar. Ada kan? Ada. Itu. Ini masa kayak gitu juga. Itu contoh masa kecil.
Ini di masa nanti di bawah naungan aras. Yang baik kepanasan ya kan ada payungnya. Ya ada payung umbrella, ada bidallah, ada di akhirat. Tapi orang yang dicintai oleh Allah, payungnya tidak tanggung-tanggung, aras singgah sana Allah. Jangan kebayangin Allah punya singgah sana dulu kan. Ya bagaimana Allah yang tahu. Jadi tidak usah. Enggak, kenapa? Saya melurusin, aras begini, bagaimana saya tidak pernah ngeliat. Tapi juga kita punya keyakinan apa yang ada di Quran, yang ada di hadis itu adalah benar dan kita yakinin saja dan semoga kita dapat bahagia dari jaminan ini. Kemudian Allah memberi kekuatan ketika melewati Sirat, ya, ketika lewat dari mahsyar menuju surga, lewat di atas neraka jahanam. Orang Islam tidak ada yang masuk neraka. Pokoknya Islam tidak ada yang masuk neraka. Yang masuk neraka wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ya, orang kafir yang langsung masuk neraka. Lewat apa? Lewat pintu. Yang namanya masuk itu lewat pintu. Jadi ada pintu neraka ya, sesuai dengan tingkatan dan dosanya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang kafir masuk langsung dari neraka jahanam. Wasiqal ladzina amanu ila jannati zumara. Orang beriman dikirim menuju surga. Cuman di Sirat ini ada pos-posnya. Jadi pos 1 ada pemeriksaan aman. Yang diperiksa sekolah bolong dan masuk neraka, dicemplungin. Jadi orang Islam tidak masuk neraka, kecemplung. Tidak ada orang Islam masuk neraka, tidak ada, masuk ke lewat pintu. Cuma neraka ini ya kita menuju surga melalui Sirat. Ya, pos pertama tentang sholat, pos kedua tentang zakat, pos ketiga puasa. Nah ini kalau ada yang kurang maka kita bermasalah. Minimal ditahan, tidak bisa langsung berangkat kan. Kalau terlalu banyak ya masuk tahanan. Cuma tahannya dijeblosin, kan bisa dijeblosin ke penjara, dijeblosin kan di akhirat, dijeblosin dalam neraka, dijeblos bukan masuk. Sehingga orang Islam di atasnya, yang mungkin kayak tumpu itu harus di atasnya, kayak sapi. Kalau orang kafir jadi bahan bakar neraka, kan waquduha, dan bahan bakarnya neraka. An-nas wal hijarah, manusia dan batu-batu. Batu itu batu bara akhirat nanti. Makanya batu bara beda dengan orang biasa, karena ya lain lah. Batu bara akhirat, mungkin batu bara sekarang panasnya minta ampun. Itu waktu dua anda suami orang kafir. Jadi batu apa? Jadi bahan bakar. Orang Islam tidak masuk neraka, kejeblos. Ya, dijebloskan atau dicemplungkan ke dalam neraka. Kemudian yang ke-10 keutamaan mahabbah kepada Syekh Tijani adalah diberi minum dari telaga Rasulullah. Telaga Rasulullah lebih bening dari yang paling bening, lebih manis daripada madu. Jadi kenapa kok madu yang dibandingkan ibarat madu ini adalah sesuatu minuman bergizi dan terhormat.
Tapi mohon maaf kalau punya istri jangan dibawain madu, nggak mau. Jadi bisa UFO nanti piring terbang. Jadi jamu yang tidak disenangi perempuan itu adalah madu. Tolong istrinya jangan dibawain madu. Kalau tidak piring terbang. Yang ke-11 masuk surga tanpa hisab, tanpa disiksa dan bersama Rasulullah, ikut rombongan Rasulullah. Cukup senang ya. Anda kalau tidak sanggup ngamalin wiridnya, tidak sanggup istiqomah, udah senang aja lah. Senang aja sudah gini kan. Ada 14 jaminan bagi yang sini. Yang ke-12 Allah meletakkannya atau memberi tempat tinggal di Illiyin, surga kelas VIP. Illiyin surga kelas VIP di Firdaus dan Adn. Jadi tempatnya di kelas VIP atau di pemukiman elit. Kalau di Jakarta, Pondok Indah. Di mana Jakarta? Menteng. Ya, rumah dulu saya kan di Menteng, Menteng kecil. Menteng kecil itu rumahnya kecil kan. Zawiyah pertama di Jakarta itu zawiyah saya 7 kali 6 meteran. Tapi yang pikir lebih dari 30 sehingga kayak pindah. Jangan tahu, di sini hari Jumat jam 11 sudah selesai nantinya. Kalau di Menteng itu sampai jam 1 malam jangan mau pulang. Subhanallah, itu memang berkah tempatnya. Kalau dibuat ibadah, coba bayangin baju sampai basah semua, keringat itu diperas terus tapi subhanallah tidak ada itu dari asar setelah asar lazim wadifah malam pasca. Setelah maghrib baca hizib syafi'i, hizib muni, hizib ba'ar, doanya istighosah. Jadi selesai sholat isya, habis selesai baca manakib. Habis baca manakib baru ngaji. Jadi ngaji jam 9:30 paling awal. Di sini tempatnya enak, ada AC-nya. Jam 11, jam 10 sudah pada ini, saya lihat, makanya tidak dilanjutin. Tapi kalau di Menteng jam segitu sampai jam 1 kadang. Di lantai atas, pintunya 1, turun di ruang tamu, tanya lagi. Ceramah lagi tidak terasa. Udah pamitan. Karena uminya tidak bisa tidur kan. Di ruang di depan kamar rame. Jadi udah asik lagi di ruang tamu. Selesai ruang tamu, keluar diantar untuk nutup pintu. Tanya lagi, kan langsung parkiran di depan pintu. Sudah di atas motornya masih tanya lagi. Memang subhanallah itu tempat kalau berkah begitu. Sehingga ikhwan itu ya yang dulu menikmati saat-saat masih di Menteng, lewat di depan zawiyah yang dulu nangis yang banyak. Kenapa? Merasakan memang ada keistimewaan tersendiri di tempat itu. Dan resikonya tempat yang begitu, waduh, jinnya jahat. Waduh, macam-macam ceritanya. Jadi kayak gitu. Jadi ikhwan Tijani, karena saya di Menteng cuma tak nyebut Menteng. Yang namanya Menteng kan Cendana, ya, Jalan Kenari, ya, Jalan Tebu Umar itu kelasnya Menteng. Dulu kalau ngontrak rumah ya segede ini di Menteng itu bermain per bulan 200 juta. Per tahun yang kecil-kecil 200 juta per tahunnya. Kemudian kalau yang kelas saya nyari untuk dubes Senegal dulu karena Iwan Dijani.
Saya nyariin di sana per bulan itu 4.500 US dollar per bulan. Berarti kalau sekarang sekitar 60 juta per bulan. Bahkan ada yang 10.000 US dollar per bulan. Ini kontraknya per bulan. Dan harus kontrak sekaligus 2 tahun. Berapa? Ya, hitung sendiri. Ketika saya haji ditanya, kebetulan yang tanya orang Pondok Indah. Orang Pondok Indah kan kaya-kaya. Tanya, kalau Pak Ustaz di mana? Di Menteng. Di Menteng. Dikira Menteng yang gede-gede, padahal Menteng kecilnya. Ya tapi itulah. Kemudian yang ke-13, Rasulullah cinta pada orang yang cinta Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi orang yang cinta dengan Syekh Tijani dan thariqahnya, Rasulullah senang juga, cinta juga kepada orang itu. Kemudian ketika mati cukup apa? Menyatakan predikat mati. La yamutu hatta nala wilayah faqat. Jadi orang yang mahabbah dengan Syekh Tijani tidak akan mati kecuali yang bersangkutan menyandang predikat wali. Qat'i sudah dipakai di stempel sama cinta kepada Syekh Tijani. Makanya di antara masyarakat ada orang mubayak dikasih tahu syarat-syaratnya sanggup atau tidak. Kalau tidak sanggup, mahabbah saja. Tapi kalau anda mahabbah, yang dijamin selamat dirinya, istri dan anaknya anda. Tidak bisa menjamin orang lain. Jadi saya sangat Tijani cinta kepada orang yang cinta kepada beliau. Ini apa keutamaan